Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LPPM Unika Sugio Pranoto Semarang mengemban dua dharma, Dharma Penelitian dan Dharma Pengabdian. Kegiatan penelitian dan pengabdian yang adaptif dan transformatif menjadi dasar dan landasan dalam mengemban moto Talenta Pro Patria et Humanitate, bakat dan talenta untuk tanah air dan kemanusiaan. Inilah profil LPPM Unika Sugio Pranoto Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kondisi saat ini yang tidak mudah bagi kita semua telah membuat kita harus melakukan adaptasi dan transformasi agar bisa bertahan dan bisa melanjutkan karya-karya kita di masyarakat. LPPM Unika Sugio Pranoto dengan berbagai inovasinya, baik berupa Diana maupun Pandemika, telah berhasil membuktikan bahwa Unika Sugio Pranoto siap tetap melaksanakan Tridharma perguruan tinggi meskipun kondisi saat ini tidak mudah. Berbagai kegiatan tetap bisa dijembatani oleh LPPM melalui inovasi-inovasinya, sehingga kegiatan-kegiatan ini tetap bisa memberikan solusi kepada masyarakat dan tetap bisa dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa di dalam situasi seperti ini. Saya mengucapkan selamat kepada LPPM yang telah berhasil dengan inovasi-inovasinya sehingga membuat kita tetap bisa berkarya di masyarakat. Terima kasih, Tuhan memberkati. LPPM Unika Sugio Pranoto sebagai satu lembaga yang mengemban dua dharma, yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tugas LPPM sangat penting dan sangat strategis karena mendukung kinerja dari perguruan tinggi kami, yaitu Universitas Katolik Sugio Pranoto. Untuk mendukung performa dan kinerja yang baik dari penelitian dan pengabdian, maka kami menyusun renstra terbaru kami, yakni tahun 2020 sampai 2024. Penyusunan renstra itu sebagai upaya kami untuk selalu mengadaptasi situasi dan kondisi. Nah, penyusunan dari renstra penelitian dan pengabdian kami susun dengan mengadopsi dari berbagai hal yang mendukung dan juga bisa kami adaptasi. Beberapa di antaranya adalah bahwa kami juga perlu melihat dari SDGs atau Sustainable Development Goals dari negara di dunia global, di mana bahwa di situ ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Kami mengambil dari kesejahteraan, kemanusiaan, dan juga lingkungan. Kemudian juga dari prioritas riset nasional, kemudian juga dari fokus riset nasional, kemudian juga kami mengambil dari rencana pembangunan jangka menengah di daerah kami di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami juga mengambil dari rencana pembangunan di kota kami di Semarang, di mana visinya adalah Semarang Hebat. Oleh karena itu, renstra atau rencana strategis penelitian dan pengabdian kami mengacu dari apa yang telah dilakukan juga oleh pemerintah kami, baik di level Kota Semarang, kemudian Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga nasional dan juga global. Oleh karenanya, di renstra terbaru kami 2020 sampai 2024, kami ada 6 bidang unggulan yang kami coba untuk tingkatkan terus, di mana 6 bidang unggulan itu adalah upaya peningkatan ketahanan pangan dan juga kesehatan, kemudian juga pelestarian lingkungan, ekonomi kreatif dan UMKM, kemudian juga ada teknologi dan infrastruktur, kemudian juga ada inovasi sosial budaya dan kemasyarakatan, dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, penelitian dan pengabdian kami lakukan dengan mengadopsi dan mengacu kepada 6 bidang unggulan itu. Nah, renstra kami yang terbaru kami mengadopsi dengan memakai judul yaitu peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan melalui penelitian dan pengabdian yang adaptif dan transformatif. Adaptif berarti kami selalu melihat situasi dan perubahan dinamika yang terjadi.
Transformatif berarti bahwa penelitian dan juga pengabdian kami harus memiliki daya ubah, baik bagi masyarakat, bagi kami, dan juga bagi siapapun, sehingga memberi berkah dan memberi manfaat bagi siapapun juga. Oleh karenanya, kami mencoba untuk melakukan adaptasi dengan berbagai macam hal. Ketika kita mengalami pandemi COVID-19, kita mencoba mengadaptasi berbagai kegiatan yang diharapkan kita memberikan kegiatan pengabdian dan penelitian yang sungguh bisa adaptif dan transformatif. Kita melakukan seperti kegiatan serial diskusi di Rumah Unika, di mana di situ ada berbagai macam lintas disiplin ilmu di fakultas kami, mencoba untuk menawarkan solusi, memberikan pencerahan terkait dengan situasi pandemi COVID-19. Juga kami melakukan upaya adaptasi terhadap teknologi, di mana kami melakukan yang namanya aplikasi yang terbaru, yaitu Diana, digitalisasi administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Itu sebagai salah satu kami juga untuk melakukan adaptasi terhadap situasi yang ada. Kami juga melakukan kegiatan yang disebut dengan pandemika, yaitu pengabdian masyarakat karena adaptif terhadap situasi pandemik dengan mengerahkan mahasiswa kami dalam melakukan kegiatan KKN, KKU, dan KKS di masyarakat. Itu semua sebagai usaha kami untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat kami. Kami juga melakukan beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian yang tentunya diupayakan untuk bisa selalu mengacu kepada 6 bidang unggulan. Nah, kami ingin mencoba untuk mencapai outcome yang bisa memberikan atmosfer penelitian yang bagus di internal kami. Kami juga berharap bahwa apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan negara kami. Tentunya kami juga berharap bahwa dari Civitas semakin banyak hal-hal inovasi yang kami lakukan terkait dengan publikasi, penerbitan buku ajar, kemudian komersialisasi, hilirisasi, kemudian juga paten, kemudian hak cipta, kemudian juga melakukan berbagai macam inovasi dalam pengabdian dan seterusnya. Itu sebagai upaya kami untuk bisa hadir di masyarakat, hadir di dalam negara kita tercinta Indonesia, sehingga tentunya LPPM dan juga Unika Sugio Pranoto bersama Civitas Akademi kami benar-benar melakukan yang namanya transformasi dan juga adaptif terhadap situasi lingkungan yang kami hadapi. Untuk itu, semoga LPPM Unika Sugio Pranoto selalu bisa semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan kami berupaya juga agar klaster penelitian dan pengabdian kami semakin baik, klaster penelitian kami di level utama, klaster pengabdian kami sudah naik tingkat di level sangat memuaskan. Kami tentunya tidak boleh berpuas diri, kami selalu harus meningkatkan apa yang ada, sehingga tentunya harapannya Unika Sugio Pranoto dan LPPM yang ada di dalamnya selalu menjadi lumbung pengetahuan, menjadi corong untuk kita semua untuk bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik dan lebih baik seterusnya. Salah satu unit kegiatan yang ada di LPPM yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, di mana unit ini sebagai koordinator untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Di Unika Sugio Pranoto itu ada beberapa skim bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Yang pertama yaitu dalam bentuk kuliah kerja nyata. Nah, KKN ini menempatkan mahasiswa di berbagai daerah. Nah, selama ini Unika sudah menempatkan di beberapa kabupaten, yaitu di Banjarnegara, kemudian Wonosobo, Grobogan, kemudian Kendal, dan mereka belajar hidup dengan masyarakat. Mereka tinggal di desa kurang lebih 1 bulan. Kemudian skim yang kedua yaitu kuliah kerja usaha. Nah, yang kita sebut sebagai, yang kita singkat dengan KKU. Program KKU ini adalah program di mana mahasiswa mendampingi UMKM. Nah, untuk UMKM ini memang kami secara khusus itu mendampingi UMKM di Kota Semarang. Ada beberapa wilayah yang selama ini sudah menjadi binaan LPPM.
yaitu di Kelurahan Kandri, di Siktrono, PSE Karangayu, kemudian Kelurahan Karangayu, kemudian Kelurahan Tanjung Mas, kemudian Kelurahan Kemijen, kemudian PSE Sambiroto. Nah, para mahasiswa mendampingi mitra UMKM ini kurang lebih 2,5 bulan. Pada akhir program, teman-teman mahasiswa akan mengadakan expo dan juga akan melakukan workshop untuk para pelaku UMKM ini. Kemudian kami akan mendatangkan narasumber, salah satu dari Dinas Koperasi, Wali Kota Semarang, dan juga beberapa UMKM yang sukses untuk sharing pengalamannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah program kuliah kerja sinergis. Nah, yang kita singkat dengan KKS. Nah, KKS ini kita bermitra dengan tim penggerak PKK Kota Semarang. Program ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, 2 semester. Kemudian kami mendampingi tim penggerak PKK di tingkat RW dan RT. Sebagai pilot project yaitu di wilayah Kecamatan Candisari, yaitu di Kelurahan Tegalsari. Kemudian skim yang keempat yaitu kita bekerjasama dengan ISEC, di mana para mahasiswa dapat melakukan pengabdiannya ke luar negeri. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pada masa-masa pandemik seperti ini, ya, di mana salah satu renstra LPPM yang adaptif dan transformatif, nah, di dalam mengaplikasikan, ya, di mana KKN pada masa pandemi COVID-19 ini melakukan adaptasi dengan melakukan namanya pengabdian dalam bentuk pandemi. Jadi mahasiswa nanti akan mendampingi, ya, para mitra UMKM misalnya yang sekarang terkena imbas dari pandemi COVID-19, di mana usaha mereka tidak bisa berkembang, bahkan banyak gulung tikar. Nah, ini nanti mahasiswa akan mencoba untuk mendampingi, paling tidak mereka mempersiapkan para UMKM nanti untuk berusaha kembali, ya, setelah pasca COVID-19 ini. Kemudian juga nanti mahasiswa bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat secara umum, di mana masyarakat ini kita tahu persis banyak yang terkena PHK, di mana mereka sudah kehilangan pendapatan atau penghasilan. Nah, mungkin nanti mahasiswa akan mencoba bagaimana program apa yang mungkin dapat membantu mereka, ya, selama masa COVID-19 ini. Itu yang dapat disampaikan dan terima kasih. Perkembangan teknologi memaksa kita untuk menerapkan teknologi IT di berbagai bidang. LPPM Unika Sugio Pranoto berusaha adaptif terhadap perubahan yang ada di masyarakat, sehingga LPPM Unika Sugio Pranoto berusaha membuat teknologi informasi menjadi alat bantu dalam rangka manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah salah satu motivasi kita dengan membuat sebuah sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita sebut sebagai Diana. Dengan Diana diharapkan atmosfer penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Civitas Akademika Unika Sugio Pranoto dapat lebih berkembang, sehingga peneliti tidak lagi banyak dilibatkan oleh masalah-masalah administratif dan masalah-masalah yang tidak substansi penelitian, tetapi lebih pada pengembangan keilmuan penelitian serta kedalaman penelitian. Dengan digitalisasi sistem manajemen penelitian dan pengabdian pada masyarakat, LPPM berharap transparansi proses pengajuan, seleksi dan sebagainya menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan teknologi akan selalu menjadi nafas LPPM dalam mengadaptasi perkembangan zaman.